kota yang terletak di Sumatera Barat dan dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Di sini kita bisa menikmati suasana sejuk, sejarah yang kaya, serta ikon terkenal seperti Jam Gadang. Halo teman-teman, sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju Kebun Binatang Bukit Tinggi, salah satu destinasi favorit di kota ini. Kebun binatang ini terletak di area Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, dekat dengan Jam Gadang, ikon Bukit Tinggi. Di sana, kita akan melihat berbagai macam satwa dan menikmati suasana yang asri. Penasaran seperti apa keindahan dan keseruan yang ada di sana? Yuk ikuti perjalanan aku. Akhirnya kita sampai nih. Tapi sebelum itu aku mau parkir motor dulu di tempat yang telah disediakan, yaitu di sebelah gerbang kebun binatang. Parkir di sini hanya membayar 5.000 per motor. Sebelum masuk ke kebun binatang ini, di sepanjang jalan kita bisa lihat banyak sekali penjual makanan, minuman, mainan, serta kerajinan lokal. Mulai dari cemilan tradisional yang lezat hingga oleh-oleh unik seperti kerajinan tangan khas Minangkabau. Semuanya tersedia di sini. Suasana di sini ramai dan penuh warna, benar-benar bikin kita semakin penasaran untuk eksplor lebih dalam. Jadi, jangan lupa untuk mampir dan mencicipi makanan serta melihat-lihat kerajinan lokal yang pastinya bisa jadi oleh-oleh spesial dari Bukit Tinggi. Kebun binatang ini juga cocok untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, di sini kita lagi antri untuk beli tiket masuk kebun binatang. Nah, untuk biaya masuk ke kebun binatang ini sendiri dikenakan biaya sebesar 25.000 untuk dewasa atau di atas 12 tahun, 20.000 untuk anak-anak yang berumur 3-11 tahun, serta Rp50.000 untuk mancanegara. Sebelum masuk ke dalam kebun binatang, kita diwajibkan memperlihatkan tiket yang sudah dibeli kepada petugas. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam kebun binatang Bukit Tinggi. Tempatnya sejuk dan banyak pepohonan rindang bikin suasananya asri dan sejuk. Di sini kita bisa melihat berbagai macam hewan dari jarak dekat dan belajar lebih banyak tentang mereka. Yuk kita mulai eksplorasinya dan lihat apa aja yang bisa kita temukan di dalam sini. Nah, yang pertama ada gajah. Gajah di sini memiliki area yang cukup luas untuk bergerak dan sering menjadi favorit para pengunjung. Dengan tubuhnya yang besar, belalainya yang panjang, dan telinganya yang lebar, gajah ini tampak mengagumkan dan ramah terhadap pengunjung. Selanjutnya ada tapir, dengan bentuk tubuhnya yang unik, mirip perpaduan antara babi dan kuda. Tapir memiliki ciri khas pola warna hitam dan putih di tubuhnya yang membantu mereka berkamuflase di alam liar. Nah, di kebun binatang ini ada juga alpaka yang menjadi daya tarik pengunjung. Alpaka dengan bulu lebat dan wajahnya yang lucu sering mencuri perhatian. Mereka termasuk dalam keluarga unta meski ukurannya lebih kecil. Kehadiran alpaka di sini memberi nuansa khas dan menyenangkan. Di sini juga terdapat rusa tutul yang memiliki penampilan menarik dengan tubuhnya yang dihiasi oleh bercak-bercak putih di kulit coklatnya. Rusa ini dikenal dengan sifatnya yang lincah dan biasanya terlihat bergerombol. Mereka lebih aktif pada pagi dan sore hari, menjadikannya salah satu hewan yang sering dilihat oleh pengunjung. Nah, di sini ada pemandangan yang cukup unik, yaitu rusa yang sedang mandi lumpur. Rusa ini tampaknya menikmati kegiatan tersebut, mungkin untuk mendinginkan tubuh mereka atau sekedar membersihkan diri. Mandi lumpur adalah salah satu perilaku alami bagi banyak hewan untuk melindungi kulit mereka dari parasit atau sinar matahari yang terik. Selanjutnya yang menjadi daya tarik utama yaitu zebra. Dengan garis-garis hitam dan putih yang khas, zebra ini selalu menarik perhatian pengunjung. Kehadiran zebra ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk lebih mengenal kehidupan satwa Afrika.
khususnya tentang perilaku mereka yang sosial dan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada musang bulan. Musang bulan memiliki motif putih di kepalanya yang menyerupai topeng. Hewan ini memiliki pencernaan singkat sehingga makanan belum tercerna dengan sempurna. Makhluk yang aktif di malam hari ini berkomunikasi dengan cara bersentuhan atau dengan mencium bau. Di sini ada oa ungko. Teman-teman tahu nggak, oa ungko dikenal sebagai satwa liar yang memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Suaranya bisa terdengar hingga radius belasan kilometer. Hal ini dilakukan untuk menandai wilayah kepemilikan keluarga oa. Semua spesies oa di Indonesia juga melakukan duet saat melakukan morning call. Seekor betina hanya dapat melahirkan 1 ekor anak tiap melahirkan. Nah, di dalam kebun binatang ini juga terdapat sebuah rumah adat Minangkabau yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung. Rumah adat ini yang dikenal dengan rumah gadang memiliki arsitektur khas dengan atap melengkung menyerupai tanduk kerbau. Rumah gadang ini tidak hanya memperkenalkan budaya Minangkabau, tetapi juga memberi kesempatan bagi pengunjung untuk belajar tentang tradisi dan kehidupan masyarakat lokal. Jangan lupa juga nih dengan sabta pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Di kebun binatang ini terdapat museum yang menyajikan berbagai koleksi satwa dalam bentuk preparasi. Museum ini memberikan edukasi tentang keragaman spesies hewan, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Pengunjung dapat melihat berbagai jenis satwa yang telah diawetkan, seperti burung, mamalia, reptil, dan hewan lainnya. Lalu ada akuarium. Masuk ke dalam akuarium dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Nah, gak lupa di kebun binatang ini juga disediakan toilet untuk para pengunjung. Kita lanjut ke hewan selanjutnya, yaitu ada macandahan. Macandahan termasuk ke dalam keluarga kucing ukuran sedang. Predator yang lebih aktif di malam hari ini merupakan spesies kunci di Pulau Kalimantan. Hewan ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di pepohonan. Macandahan dan macan tutul berbeda, karena macandahan termasuk ke dalam genus Neophilis, sementara macan tutul termasuk ke dalam genus Panthera. Selanjutnya ada beruang madu. Beruang madu memang suka mengambil madu dari serang-serang lebah. Namun, hewan ini juga bisa memakan buah-buahan, akar-akaran, dan biji-bijian. Mamalia ini merupakan spesies beruang paling kecil di dunia. Corak kuning yang ada di dadanya membuat satwa ini dikenal dengan istilah sunbear atau beruang matahari. Nah, selanjutnya ada harimau Sumatera. Harimau merupakan predator dalam piramida makanan. Kualitas habitat dan keanekaragaman hayati masih dapat dikatakan baik selama hewan ini masih ada. Untuk itu, harimau dijadikan indikator kesehatan hutan. Harimau Sumatera memiliki warna bulu yang lebih gelap dari keseluruhan spesies. Saat ini, harimau Sumatera sangat dilindungi sebab hampir punah di alam. Sementara itu, harimau Bali dan Jawa sudah punah. Lalu ada kura-kura. Kura-kura di sini memiliki ukuran yang cukup besar dan bisa bertahan hidup hingga puluhan tahun. Selanjutnya ada buaya yang juga menjadi salah satu atraksi yang menarik pengunjung. Buaya yang ada di sini biasanya terlihat berjemur di tepi kolam atau bergerak perlahan ke air. Dengan tubuh yang besar, rahang yang kuat, dan kulit yang bersisik, buaya ini memikat perhatian dengan penampilan yang mengesankan. Kehadiran buaya juga menjadi pengingat pentingnya konservasi untuk melindungi spesies reptil yang terancam punah ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reptile zone. Di sini terdapat berbagai jenis reptil, salah satunya adalah Argus monitor, yang merupakan salah satu jenis kadal dari keluarga Varanidae. Hewan ini dikenal dengan penampilannya yang mencolok, memiliki kulit bercorak indah dengan warna coklat dan kuning yang membuatnya terlihat seperti hiasan alam. Di sini juga terdapat berbagai jenis ular. Salah satunya adalah Python reticulatus albino. Hewan ini berasal dari negara-negara di Asia, terutama Indonesia. Ia berhabitat di hutan tropis. Hewan ini memakan kelinci, tikus kecil, hamster, atau ayam. Karakter unik dari ular ini ialah jinak, tidak berbisa, mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan memangsa dengan cara melilit. Selanjutnya ada Python molurus.
Hewan ini berasal dari negara-negara di Asia, terutama di Indonesia, berhabitat di hutan tropis. Makanannya adalah kelinci, tikus kecil, hamster, atau ayam. Karakter unik dari hewan ini adalah jinak, tidak berbisa, mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan memangsa dengan cara melilit. Lalu selanjutnya ada Reticulatus piton tiger. Berasal dari negara Asia, terutama di Indonesia, berhabitat di hutan tropis. Makanannya adalah kelinci, tikus kecil, hamster, atau ayam. Karakter unik yang dimilikinya ialah tidak berbisa, mudah beradaptasi dengan lingkungan, dan memangsa dengan cara melilit. Lalu ada blood piton, berasal dari negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia khususnya di daerah Sumatera, berhabitat di rawa dan tepian sungai. Ia memakan jenis mamalia dan burung. Keunikan dari hewan ini adalah jinak, tidak berbisa, mudah beradaptasi. Dan ular yang terakhir yaitu ular tikus. Ular tikus dikenal sebagai ular yang jinak dan tidak berbisa. Ular ini memiliki tubuh ramping dengan pola sisik yang menarik. Biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan corak yang khas. Ular tikus banyak ditemukan di habitat hutan dan lahan pertanian, di mana mereka membantu mengendalikan populasi tikus dan hama. Ular ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehadiran ular ini juga memberikan edukasi bahwa tidak semua ular berbahaya bagi manusia. Nah, di sini juga ada iguana. Iguana yang menarik perhatian dengan penampilan khasnya. Memiliki kulit bersisik dan jambul kecil di sepanjang punggungnya. Dengan warna tubuh yang mencolok, iguana ini mudah terlihat di area reptil. Nah, di sini juga terdapat burung merak putih. Merak putih ini adalah varian langka dari burung merak biasa. Dengan bulu yang seluruhnya berwarna putih, menciptakan tampilan yang anggun dan berbeda dari merak hijau atau biru yang lebih umum. Lalu ada burung jalak Bali. Burung jalak Bali adalah salah satu satwa langka yang kerap ditemukan di kebun binatang sebagai bagian dari upaya konservasi. Burung ini memiliki ciri khas bulu putih yang indah dengan ujung sayap dan ekor berwarna hitam. Jalak Bali sangat terancam punah di alam liar karena perburuan dan hilangnya habitat, sehingga keberadaannya di kebun binatang menjadi penting untuk menjaga kelangsungan spesies ini. Selanjutnya ada burung kakak tua. Burung kakak tua terkenal dengan bulu berwarna cerah dan jambul khas di kepalanya. Selain itu, ia pintar menirukan suara manusia dan suara-suara lain yang membuatnya disukai pengunjung. Nah, sekarang kita udah sampai di Jembatan Limpape Bukit Tinggi. Jembatan Limpape ini adalah jembatan gantung yang menjadi penghubung antara kebun binatang Bukit Tinggi dan Benteng Verdekok. Dari atas jembatan ini, kita disuguhkan oleh pemandangan indah ke arah kota serta perbukitan sekitarnya. Pengunjung dapat berjalan melintasi jembatan ini, menikmati keindahan alam sambil merasakan sedikit adrenalin karena jembatan ini menggantung cukup tinggi di atas tanah. Jembatan Limpape tidak hanya mempermudah akses antara dua tempat wisata utama di Bukit Tinggi, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sekarang kita udah sampai di Benteng Verdekok. Benteng Verdekok ini dibangun pada tahun 1825 oleh Belanda sebagai benteng pertahanan selama Perang Padri. Benteng ini didirikan oleh Kapten Bauer atas perintah Jenderal Hendrik Marcus de Kock, yang menjadi asal nama benteng tersebut. Benteng ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pusat militer Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat Minangkabau pada saat itu. Kini, Benteng Verdekok telah menjadi situs bersejarah yang sering dikunjungi wisatawan. Terletak di kawasan Taman Kota Bukit Tinggi, benteng ini juga menjadi bagian dari kompleks wisata yang mencakup kebun binatang Bukit Tinggi yang terhubung melalui jembatan Limpape. Benteng ini menjadi simbol perjuangan masa lalu dan menawarkan pemandangan kota serta pembuktian yang indah. Nah, sekian perjalanan kita hari ini. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Dadah!